Silahkan. Nah, selamat pagi Bapak Ibu. Ini kami dari tim Network Administrator ya di SLC Ruang 611. Ini mau memperkenalkan cara penggunaan CloudSwift ya. Buat Bapak Ibu yang belum tahu CloudSwift itu apa, CloudSwift itu tuh media yang kita berikan buat para mahasiswa biar software-nya standarisasi. Soalnya kan kalau misalkan mereka dari rumah, mungkin ada yang nggak punya software-nya atau komputernya kurang mampu buat punya software tertentu. Nah, di sini kita udah siapin virtual machine. Itu bisa diakses lewat internet. Jadi, mereka nggak butuh resource apa-apa, cuma butuh internet. Sama sedikit RAM mungkin ya. Nah, itu buat akses ke virtual machine. Jadi, kita udah sediakan buat masing-masing course, itu punya aplikasinya. Nah, terus agendanya kayak gini ya, buat presentasi kali ini. Kita kasih tahu cara aksesnya gimana, terus kita kasih lihat tampilan awalnya, profilnya ada apa aja, aktivitasnya bisa ngapain aja, terus ada sesi lab-nya itu, ntar kita bisa tahu program yang kita pegang itu apa, terus cara nyalain VM, terus di VM bisa ngapain aja. Kurang lebih seperti ini. Lanjut dulu ya. Nah, cara ngaksesnya itu kita bisa pakai URL ini ya, clmp-binusuniversity.cloudswift.com. Ini buat mempermudah, ntar kita praktekin aja sekalian ya di terakhir. Jadi tampilan loginnya seperti ini. Terus, nah, username-nya itu harusnya email Bapak Ibu biasa ya, yang .edu atau .acid. Harusnya .acid kan buat mahasiswa seringnya, kalau kita edu. Nah, passwordnya, by default kita passwordnya harusnya Bapak Ibu udah pernah dapat emailnya kan ya? Ini password default kalau masih belum Bapak Ibu ganti, itu masih password 1, P-nya besar. Jadi kalau misalkan kita sambil demo, mungkin Bapak Ibu bisa ganti langsung ya, soalnya masih default, bahaya kalau diakses sembarang orang. Nah, terus di dashboard, setelah kita login, kita bakal terlihat tampilan seperti ini ya. Nah, ada 4 submenu, ntar kita bakal jelasin satu-satu. Nah, ini buat menu pertama nih, dashboard nih harusnya. Jadi dashboard itu ngapain? Kita tuh bisa ngecek kredit mahasiswa. Kredit maksudnya apa? Jadi tuh kita kalau misalkan kayak di warnet gitu ya, itu kan pakai billing kan ya. Nah, ini sama virtual machine-nya tuh cara kerjanya tuh kayak billingnya. Billingnya itu kredit. Nah, tiap mahasiswa itu dialokasikan sebanyak jam GSLC dikali 100 menit. Jadi kalau misalkan ya satu semester ini mahasiswa ada 3 GSLC. Nah, berarti kita alokasikan 3 kali 100 menit. Seperti itu. Nah, untuk ujiannya sendiri, bagi matkul yang membutuhkan, itu kita alokasiin 100 menit. Kayak gitu. Jadi, misalkan nih, si mahasiswa ini di satu semester ini punya 6 GSLC nih. Terus, dia ada ujian UTS pakai CloudSwift. Nah, jadi total kredit dia tuh 700 menit. Itu bisa digunakan kapan aja. Tapi kita sarankan ya, itu dibukanya cuma saat GSLC. Soalnya kalau misalkan dibuka di tempat lain, ntar waktu GSLC, waktu dibutuhkan tuh tidak ada. Seperti itu. Saya lanjut. Nah, di lab profile. Lab profile ini apa? Jadi, kita tuh bisa mengakses, kita bisa ngelihat mahasiswa apa aja, terus kita masukin aktivitas, kursinya apa aja. Nah, fitur-fiturnya ntar kita bakal jelasin. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, di lab profile itu tuh kita akun cuma ada 2 role. Pertama, role sebagai instruktur, satu lagi role sebagai mahasiswa. Jadi kalau misalkan sebagai mahasiswa, student ya, itu tuh nggak bisa ngelihat 4 ini. Cuma bisa instruktur doang. Nah, sayang sekali, itu fitur instruktur filternya belum ada. Jadi, walaupun misalkan Bapak Ibu kan ngajar desain, itu masih bisa ngelihat course-nya arsitek, course-nya apa. Jadi Bapak Ibu harus masukin mata kuliahnya sekaligus kelasnya dulu di search bar. Baru ke filter di sini. Nah, kalau udah, ketika kita hover ke sini, ada 4 submenu nih. Submenunya apa aja?
Nah, yang pertama kita view. Ini view itu kayak detail course-nya kayak gimana. Terus kalau edit, itu edit biar bisa di view-nya beda. Terus Grand Lab Access, ntar kita kenalin ini apa, cuma sampai sekarang harusnya belum bisa. Nomor 4 itu Lab Remote. Lab Remote ini kita masuk ke virtual machine tiap mahasiswa. Contoh ya, nah kalau view tampilannya bakal kayak gini, dia bakal kasih tahu title VM-nya apa, deskripsinya apa, sama aktivitasnya ada apa aja, OS-nya apa, sama template-nya apa. Nah, untuk OS sama template itu harusnya Bapak Ibu udah nggak usah pikirin lagi ya, soalnya kita udah settingin. Jadi, ini sekedar tahu aja. Settingannya harusnya nggak usah diganti-ganti lagi. Ini kalau misalkan kita edit, apa aja yang bisa diganti seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu mau masukin aktivitas, Bapak Ibu bisa. Kayak misalkan di GSLC ini Bapak Ibu mau kasih suatu tugas nih. Nah, tugasnya itu Bapak Ibu bikin aktivitas, habis itu aktivitasnya dimasukkan di sini, edit lab. Nah, ini kita kasih dummy aktivitas nih. Semua VM punya aktivitas ini. Namanya how to turn off lab machine. Nah, ini himbauan dari kita sih sebenarnya sih. Kita lanjut. Nah, ini tuh Grand Lab Access ya, yang menu yang saya bilang. Nah, Grand Lab Access ini tuh harusnya Bapak Ibu baru bisa lihat, soalnya kita harus alokasiin dulu di total remaining lab hours kita, baru bisa kita alokasiin ke tiap mahasiswa. Untuk saat ini, setiap alokasi kredit tambahan itu harus request-nya ke kita, baru kita request-in ke tim CloudSwift. Bapak Ibu belum bisa buat kasih kredit. Nah, kita lanjut. Nah, menu terakhir, ini remote yang keempat. Lab remote ini buat apa? Jadi, Bapak Ibu bakal dialokasiin satu VM buat Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu sebagai instruktur bisa ngakses VM mahasiswa. Jadi, list of mahasiswanya di sini, Bapak Ibu bisa lab remote nih. Mau pilih VM siapa yang Bapak Ibu mau pakai. Begitu. Nah, terus fitur ketiga nih, lab activities. Lab activities ini apa? Ini yang kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin aktivitas-aktivitas buat mata kuliah Bapak Ibu. Nah, tapi perlu saya tekankan lagi, ini aktivitasnya itu tuh kalau bisa segeneral mungkin. Soalnya ini kan bisa dilihat oleh semua instruktur. Ntar rame sih. Kalau misalkan Bapak Ibu emang penting banget, mau dimasukin juga nggak apa-apa. Nah, cara pasanginnya gimana? Kita balik lagi. Cara pasanginnya ntar kalau Bapak Ibu udah bikin aktivitasnya, bakal ada di sini nih. Nah, baru kita bisa masukin ke course tertentu. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, cara bikin aktivitasnya seperti apa? Nah, jadi di sini bakal ada tombol Create Lab Activities. Nah, terus nama aktivitasnya apa, course code-nya apa, terus isinya apa. Seperti itu. Kalau udah, ini aktivitasnya tetap ya sama, bisa di-view, bisa diedit, bisa dimasukin, bisa di-upload. Ini tombol upload ini maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu tuh daripada pakai textbox yang udah disediakan, kalau Bapak Ibu punya PDF, itu bisa langsung di-upload. Jadi petunjuk-petunjuknya tuh udah by format PDF gitu sama dia. Nah, download ini ketika Bapak Ibu mau download PDF-nya. Sama ini hapus kalau misalkan Bapak Ibu mau menghapus aktivitas ya. Seperti itu. Nah, fitur lab aktivitas itu bisa dilihat bentuknya seperti ini nih, ntar. Ini contohnya. Ada petunjuk-petunjuk cara mematikannya yang kita sediakan. Kita lanjut lagi. Nah, ini ketika kita edit ya, sama kayak pas bikin. Nah, ini ketika kita mau upload sebagai PDF. Nah, sekarang lab session. Nah, lab session ini untungnya jadi VM yang disediakan untuk Bapak Ibu tuh di lab session. Jadi beda akun itu beda lab session harusnya. Kalau Bapak Ibu mengajar arsitek, mungkin di sini cuma ada mata kuliah arsitek. Kalau misalkan Bapak Ibu ngajar interior design, ada mata kuliah interior design. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lupa mengajar mata kuliah apa yang pakai CloudSwift, Bapak Ibu bisa langsung ke lab session aja.
Nah, terus namanya ini udah tertera ya di sini. Terus cara akses VM-nya Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, ini harusnya ada resolusi layar minimum ya, 1600 x 900. Kalau Bapak Ibu masih bingung cara setting resolusi seperti apa, ini Bapak Ibu tinggal pencet tombol tanda tanya. Ntar ada panduannya. Lewat Windows, setting, display, seperti itu. Nah, ini tinggal diklik aja mata kuliahnya buat nyalain VM-nya. Terus dia akan loading ya seperti ini. Nah, ketika dinyalakan, ini biasanya virtual machine-nya tuh booting sebentar ya. Jadi Bapak Ibu bersabar aja, tunggu tombol. Kalau ada tombol reconnect, Bapak Ibu bisa pencet atau biarin aja, soalnya lagi booting, ntar dia bakal auto reconnect sendiri. Nah, kalau udah masuk, tampilannya bakal seperti ini nih. Nah, tampilan yang kayak gini, kalau misalkan Bapak Ibu mau full screen di browser, itu Bapak Ibu tinggal pencet F11 saja. Jadi ntar full screen layarnya. Jadi seakan desktop biasa. Nah, jadi kayak gini, kalau misalkan aplikasi VM, ini kita kan Binusian dapat, sebentar ya, ada chat. Melihat layar mahasiswa, seperti share screen. Untuk saat ini belum bisa, Bu. Kalau mau, kita akses VM mahasiswa. Tapi kalau misalkan kita akses VM mahasiswa, itu mahasiswanya bakal keluar, ke sign out. Jadi kayak gitu. Tetap satu virtual machine cuma bisa diakses satu orang. Terjawab ya, Ibu Li? Kalau sudah terjawab, ini kita .edu, ini kita dapat license kan ya, buat Office 365. Nah, di sini jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau terhubung Excel-nya atau Word-nya, pokoknya yang Office, itu Bapak Ibu bisa login aja di sini. Jadi Bapak Ibu masuk ke Excel, ntar habis itu masukin akunnya. Nah, ini Adobe juga Bapak Ibu bisa pakai akun masing-masing, atau misalkan pakai akun Binus. Nah, ini Bapak Ibu tinggal akses saja, ntar kita share PPT-nya. Jadi, nggak usah dicatat dulu juga nggak apa-apa. Terus, kalau udah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang nih cara copy paste. Nah, untuk copy paste, ini kita nggak bisa langsung Ctrl-C dari luar VM. Misalkan Bapak Ibu punya notepad ya, Bapak copy, habis itu Bapak Ibu ketika di VM langsung mau paste di browser, itu nggak bisa. Itu kita harus lewat perangkat khusus dulu nih. Cara aksesnya Ctrl-Alt-Shift, di situ Bapak Ibu taruh di sini. Baru udah di clipboard si VM, baru nih bisa diakses sama VM-nya. Seperti itu. Nah, ini sama ya langkahnya ya, di pastenya. Nah, terus ada ikon penting nih. Ini ikonnya kalau diklik, Bapak Ibu bisa ngelihat aktivitas di course Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mahasiswa ini mau lihat aktivitasnya, itu lewat sini. Terus mahasiswa melakukan pengumpulan gambar, itu juga lewat sini. Misalkan nih Bapak Ibu mau bikin tugas GSLC buat mereka. Nah, mereka itu misalkan disuruh gambar pakai Paint. Nah, setelah mereka bikin gambarnya, mereka nggak perlu save, habis itu upload kemana. Nah, kita udah ngesediain fitur screenshot. Nah, cuma sampai sekarang fiturnya baru bisa screenshot ya. Berarti berupa gambar. Kita belum bisa file, segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu ntar bisa akses gambarnya masing-masing. Nah, terus cara mematikannya kita udah set di sini. Singkatnya, Bapak Ibu tinggal pencet tombol close ya di sini ya. Ada tombol X yang di atas kan. Nah, ntar Bapak Ibu tinggal dipencet aja. Nah, ini gimana cara mahasiswa mengumpulkan jawaban. Jadi, ketika mereka sudah memiliki gambar,
di virtual machine ya. Nah, mereka bisa upload and source screenshot. Nah, dia bakal pilih gambarnya, habis itu diupload. Ntar Bapak Ibu bisa buka, habis itu kasih penilaian, sudah lewat atau tidak. Tapi ini fiturnya opsional ya, kalau misalkan Bapak Ibu masih lebih prefer ngumpulnya dalam bentuk email atau segala macam, itu nggak apa-apa. Ini kan cuma media doang. Kayak gitu. Kita lanjut lagi, ini cara uploadnya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu mau ngumpul selain gambar nih, mereka mahasiswa-mahasiswa tuh bisa pakai OneDrive juga di dia. Kan kita ACID juga dialokasikan kayak akun Microsoft ya. Nah, jadi mereka bisa upload aja di OneDrive, habis itu di-share linknya ke Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu udah selesai menggunakan akun CloudShift-nya, ini Bapak Ibu biar aman jangan lupa akun OneDrive-nya Microsoft, Adobe itu di sign out semua. Biar ntar nggak ada yang bisa pakai kalau misalkan VM Bapak Ibu diakses. Habis itu Bapak Ibu jangan lupa buat close yang di sini ya. Nah, Bapak Ibu jangan langsung tutup browser, soalnya kalau Bapak Ibu tutup browser itu VM-nya masih jalan. Jadi hitungannya kayak dealingnya jalan terus. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pencet tombol ini yang X di atas kanan, itu bakal di-close, dimatikan VM-nya. Jadi billingnya akan berhenti seperti itu. Nah, ini tampilan kalau kita close, pop-up-nya bakal seperti ini. Di yes saja. Nah, terus dia bakal shutting down langsung. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa lockout. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung nih setelah Bapak Ibu baca PPT-nya atau demo, nah ini Bapak Ibu bisa akses link YouTube nih, kita udah siapin tutorial juga. Atau kalau misalkan ada bermasalah, Bapak Ibu lebih suka tanya-tanya personal gitu, Bapak Ibu bisa langsung chat aja di sini. Kita ada official akun buat lain ya. Jadi Bapak Ibu tinggal scan QR-nya, habis itu Bapak Ibu tanya ke kita NO Support. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak, Bu? Atau kita mau demo dulu mungkin? Demo, Pak. Oke ya, kita demoin. Kalau gitu, gambar nih. Mau mulai. screen-nya masih kelihatan kan ya, Bapak Ibu? Nah, ini karena semua akun instrukturnya sama aja, ini saya pakai akun teman saya ya. Password default-nya masih password 1. Nah, Bapak Ibu biar enak sambil nyoba aja mungkin. Sekalian langsung ganti password. Nah, kalau buat ganti password nih di atas kanan, Bapak Ibu bisa klik ya change password. Nah, ini simple banget prosedurnya, tinggal masukin password 1, berarti password lamanya, terus password barunya apa, divalidasi, terus di-save. Seperti itu aja. Nah, ini yang dashboard yang tadi buat ngeliat kredit, cara kerjanya gimana. Jadi Bapak Ibu cari course Bapak Ibu nih, misalkan lab session saya kan tempat course saya nih. Nah, ini course-nya BD01 Multimedia System. Saya tinggal copy namanya. Habis itu saya balik ke dashboard, saya paste. Nah, ini matkul saya nih yang saya pegang. Tinggal saya buka. Nah, di sini tuh bakal ada setiap mahasiswa yang terdaftar di course ini. Nah, habis itu consume lab hours-nya itu tuh kita bisa lihat mahasiswanya ini tuh udah pakai berapa jam sih. Nah, yang days remaining ini harusnya nggak usah dilihat. Ini berlaku 1 semester ya dari pendaftaran. Nah, terus kalau misalkan Bapak Ibu mau ngeliat sisa kredit per mahasiswanya, Bapak Ibu bisa download Excel ini. Itu buat yang cepat. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau download, bisa klik per orang. Itu dikasih tahu kredit sisanya berapa. Seperti itu. Nah, buat matkul yang ini berarti mereka dialokasikan 6 jam ya. Nah, dashboard fiturnya harusnya seperti itu. Sekarang untuk lab profile,
sama ya, dianjurkan Bapak Ibu jangan akses mata kuliah lain selain yang Bapak Ibu pegang. Misalkan BD01 nih, saya bisa view kayak tadi. Nah, terus saya bisa edit juga. Nah, yang ini harusnya Bapak Ibu, kalau ada request khusus gitu, request-nya ke kita aja. Atau mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mengerti, bisa ganti-ganti sendiri. Tapi kami sarankan request ke kita aja, biar kita yang ngurusin. Terus, yang ini ada 3 aktivitas ya. Ada how to turn off your machine, pertemuan 6 sama pertemuan 2. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin aktivitas sendiri, ntar dia bakal muncul di sini nih. Habis itu Bapak Ibu tinggal drag and drop aja kalau misalkan mau menggunakan aktivitas tersebut. Seperti itu. Nah, kalau udah, kita next lagi. Nah, dia bakal finalize. Bapak Ibu mau mengganti atau enggak. Kalau udah mengganti, save aja. Seperti itu. Nah, fitur kedua sama ya, edit yang tadi. Fitur ketiga ini kalau Bapak Ibu mau mengalokasikan kredit ke mereka. Tapi yang kita bisa alokasikan selama ini 0 ya. Jadi kita belum bisa mengalokasikan apa-apa. Jadi Bapak Ibu request ke kita, itu mau mahasiswanya nambahnya berapa lama, karena apa alasannya. Habis itu kita bakal minta pihak Cloud-Swift buat extend ke mereka. Seperti itu prosedurnya. Jadi kalau misalkan butuh urgent, kita lagi kerjain solusinya, nggak bisa apply. Soalnya kan kalau kita apply gini, kalau misalkan jangka panjang tuh, soalnya dari Bapak Ibu request ke kita, terus kita urus ke Cloud-Swift, dan Cloud-Swift kerjakan, itu butuh waktu ya. Jadi kalau misalkan buat urgent, sekarang tuh kita lagi siapin lab remote. Nah, lab remote ini apa? Jadi kita, mahasiswa tuh bisa nge-request ke kita pakai website buat nge-apply pinjam komputer lab langsung. Jadi kita alokasiin remote lab langsung ke situ, ke ruangan masing-masing. Nah, terus fitur terakhir yang ini. Nah, Bapak Ibu bisa ngeliat nih, kalau misalkan mahasiswa sudah mengumpul, harusnya Bapak Ibu bisa view image. Ini screenshot yang tadi mereka upload. Terus Bapak Ibu bisa kasih nilai, pass sama fail. Seperti itu. Nah, sekali lagi ini fiturnya opsional ya. Bapak Ibu kalau misalkan mau pakai cara lain untuk mengambil nilai, itu bebas-bebas saja. Ini nggak wajib. Nah, terus buat ngakses VM mahasiswa, Bapak Ibu tinggal buka nih. Tinggal klik. Misalkan saya Angelia, ini saya akses remote-nya. Saya tinggal masuk ke sini. Nah, kalau dia lagi muter-muter, ini ditunggu aja. Dia lagi nyala berarti VM-nya. Link Cloud-Swift ya, saya copy ya. Sorry, baru baca chat saya. Nah, link Cloud-Swift saya udah pas di chat ya. Nah, untuk seperti ini, connection error, ini ditunggu aja ya, harusnya lagi booting. Biasanya setengah menit sampai 1 menit sih. Oke nih, Ya, ada apa, Pak? sambil nunggu Pak mau tanya, apa kemarin kan yang sempat masalah waktu pakai, kemarin kan soal Bu Dina sempat teleponan dengan saya. Tapi masalah si jam yang didatain buat mahasiswa itu sudah terpecahkan ya? Kita bisa request buat tambahan ya? Nah, kalau misalkan emang ada request khusus nih, Pak, Bapak request aja ke kita dulu. Ntar kita tanya ke pihak Cloud-Swift sama ke atasan saya dulu. Kayak gitu. Maksudnya itu belum pasti di-approve? Benar. Oh, oke. Wah, kasihan dong. Maksudnya kalau mereka di laptop atau komputer mereka nggak punya di software-nya, jadi kalau sampai waktunya habis, udah mereka
tunggu nasib dari kita gitu ya. Iya, seperti itu sih Pak untuk sekarang. Ya, ya. Oh, tapi ini ya, yang tadi yang apa kita bisa kasih jam kita dihibahin ke anaknya juga bisa ya? Benar-benar. Sebenarnya sekarang tuh kita lagi nge-request fitur ini, Pak. Jadi ada jam khusus ujian, ada jam khusus GSLC gitu. Kalau misalkan lagi ujian, langsung Ya. di-generate waktunya totalnya gitu. Oke. Oh, maksudnya misalnya nih, kemarin kan saya dengar dari Dila, katanya dapatnya 12 jam. Betul nggak? Dapatnya berapa, Pak? 12 jam ya? Nah, 12 jam benar, Pak? itu saya sudah ralat ya, Pak. Harusnya ujian itu 100 menit. Ujian apapun. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merasa kurang, Bapak Ibu boleh email ke pihak kita. Tapi kalau buat maksud saya di luar ini, di luar ujian, yang kelas biasa, GSLC biasa, yang apa kelas apa online biasa, Ya. aksesnya itu dijatahin berapa lama? Oh, itu total kredit 100 menit, Pak. Total kredit itu jumlah GSLC dikalikan 100 menit. Jumlah biasa. Oh, oke. Berarti maksudnya per shift itu cuma dapat 100 menit gitu ya? Betul, Pak. 100 menit per shift. Oh, berarti di luar kelas ya mereka sudah nggak mungkin bisa pakai itu ya? Iya, benar. Oh, terus sedangkan mungkin kalau di mata saya, kalau mereka cuma aksesnya di luar itu, berarti mereka nggak bisa ada kesempatan buat belajar sendiri dong ya? Maksudnya nggak kesempatan sendiri. Iya, betul, Pak. Oh, oke. Ya, ya, ya. Paling ya udah kita nanti dari dosen minta ini aja kan apa request penambahan waktu aja ya. Iya, benar. Ya udah. Oke Oke. Pak Gani. Oke, Pak. Oke. Nah, ini kalau misalkan VM udah masuk, harusnya bakal muncul tampilan ini ya. Terus di-accept aja. Nah, ini VM mahasiswa seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sebagai instruktur, akses VM mahasiswa, itu kita nggak bakal ada pop-up kanannya ini ya, yang gambar lab. Soalnya kan itu fitur punya ketika dia mengakses diri dia sendiri, VM-nya dia sendiri. Jadi nggak bisa laporan kan kita mengatasnamakan mahasiswa. Nah, kalau udah, biar gampang, sekaligus saja saya contohin kita gimana cara akses VM kita sendiri. Di lab session, kita pencet ini kita. Laporan ya. Laporannya Bapak akses ke NA support aja. Bapak bisa scan QR-nya, habis itu bakal ada line-nya, itu official akun. Nah, Bapak bisa ngobrol ke line ini. Ntar kita bakal baca, terus kita rekap juga.
Untuk passwordnya, defaultnya sebelum Bapak ganti-ganti harusnya passwordnya password 1 ya, seperti yang saya ketik nih. Password default. Kalau misalkan password 1 juga belum bisa, Bapak Ibu ngobrol aja ke NA support. Ntar kita bakal cekin akun Bapak masalahnya di mana, seperti itu. Nah, kalau udah masuk seperti ini tampilan punya instruktur, kita ada tombol ya, soalnya kan kita ngakses punya kita sendiri. Nah, di sini buat lihat lab activities kita ada apa aja. Nah, terus upload and share screenshot ini harusnya buat instruktur kita, kan kita mengajar ya, buat diri kita sendiri, harusnya kita nggak perlu pakai fitur ini. Ini fitur mahasiswa yang pakai ntar. Nah, ini buat daftarin akun kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai misalkan Microsoft Word atau Excel. Nah, itu bisa pakai Office 365 ya, di sign in aja license-nya. Sebentar. Nah, buat license, harusnya di sini aja. Bapak Ibu bisa sign in pakai akun lain. Terus sebelum matiin, jangan lupa di sign out. Nih, di sign in aja, terus masukin akun Office 365 kita. Kalau udah, sekarang maaf, ke close VM-nya. Misalkan nih, Bapak Ibu mau buka YouTube, mau share. Kalau enggak, jangan YouTube deh. Misalkan Google, Bapak Ibu mau ngirim link, misalkan setelah nyari, misalkan tutorial, bla bla bla. Misalkan ada YouTube free online, misalkan tutorial point nih. Bapak Ibu copy. Nah, di dalam VM, Bapak Ibu nggak bisa langsung paste ya. Ini masih. Ini agak lama ya proses matiinnya. Kita pakai VM yang lain aja deh kalau gitu. Oke, ini mau tanya Pak. Iya, kenapa? Ini Pak, iya Pak. Saya Oh, ini. kan biasanya gini Pak, kalau komputer saya ini kalau udah selesai hari ini dipakai, saya nggak matiin, tapi saya sleep gitu Pak. Sleep. Nah, terus kalau misalnya si cloud sleep ini masih hidup, tapi saya nggak, artinya saya matiin program AutoCAD atau program, saya kan pegang 3D Max, saya matiin. Tapi tetap terhubung dengan internet kan. Kalau besok pagi saya hidupin lagi, tinggal dipencet keyboard ya udah langsung on lagi, jadi nggak perlu masuk lagi register lagi itu tadi. Itu artinya nggak makan apa tadi yang jamnya itu Pak ya? Harusnya ya Pak, kalau misalkan Bapak sudah tidak gunakan, kalau misalkan VM-nya masih nyala, itu masih
hitungannya digunakan sih. Makanya kalau misalkan kita tutup tab aja, itu kan VM-nya tuh masih nyala. Ya. Itu juga terkonsumsi kreditnya. Meskipun saya udah matiin PowerPoint atau Excel atau apa itu udah mati semua kayak komputer biasa lah kan. Setelah itu kita matiin, terus tapi nggak dimatiin shutdown, tapi di sleep aja gitu. Benar. Itu tetap harus dimatiin. Iya, dimatiin aja, Pak. Saya belum pernah coba sih kalau sleep itu makan kredit atau enggak. Ini biar besoknya nggak usah repot-repot itu lagi, masuk lagi. Itu tadi. Untuk Pak Nunun ya, ini untuk prosedur NA support-nya Bapak bisa scan QR-nya ya, atau akses link ini nih. Saya copy aja linknya. Nah, ini bakal ada line official akun. Nah, Bapak Ibu ntar bisa chat kebutuhannya apa, atau misalkan ada masalah di mana. Ntar tim kita bakal ngurusin. Nah, ini contoh VM lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu nih, biasa kan mengajar pakai aplikasi, misalkan Adobe. Terus setelah ngajar, itu kan ekstensinya bukan bisa gambar, bisa ekstensi Adobe kan ya. Nah, ekstensi Adobe ini, Bapak Ibu kalau misalkan mau share, itu gampang. Bapak Ibu pakai internet, kan di sini udah terkonek ke internet, terus Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu pakai OneDrive. Jadi terserah Bapak Ibu mau pakai Google Drive atau OneDrive, tapi enakan OneDrive sih, soalnya kan sama-sama akun Microsoft. Nah, Bapak Ibu tinggal akses OneDrive. Ini pakai incognito. Nah, Bapak Ibu tinggal akses akun OneDrive, habis itu login akun Microsoft seperti biasa. Masuk aja, habis itu misalkan saya masukin akun saya. Nah, setelah ini saya contoh TXT aja ya. Misalkan saya punya file yang bukan gambar. Misalkan TXT. Testing. Upload. TXT. Ya, isi tes 1, 2, 3 misalkan. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan mau ada file yang mau di-share, itu kita harus lewat internet. Nah, jadi ditaruh aja di drive, drag and drop. Waduh, sebentar ya. Kalau nggak upload files. Nah, dimasukin ya, testing upload. Nah, kalau udah, Bapak Ibu bisa share link, diklik kanan aja. Nah, di-share. Terus kalau mau aman, biar mahasiswa Bapak Ibu yang akses aja, itu ada People in BINU Nusantara. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau lebih spesifikin lagi, itu bisa masukin email khusus gitu.
Kalau udah, ini saya biarkan aja. Harusnya buat copy paste ya. Nih, Bapak Ibu misalkan udah copy paste di sini. Kita copy, terus di VM kita mau paste. Kalau saya Ctrl V aja, itu nggak bisa. Masih OneDrive ya, bukan, harusnya kan ini tutorial point. Nah, caranya gimana? Kita bakal pakai shortcut Alt-Shift, Alt, Ctrl, Alt-Shift. Nah, dia bakal kebuka clipboard yang kayak tadi. Nah, terus kita taruh di clipboard kita. Nah, kalau clipboard-nya sudah ada, tutupnya Ctrl Alt Shift juga, kita sudah bisa paste di sini. Kayak gitu. Jadi untuk keluar masuk bentuk teks dari VM ke PC Bapak Ibu sendiri, itu caranya gampang. Tinggal Ctrl Alt Shift, tulis aja yang di sini. Seperti itu. Harusnya untuk demo sampai sini aja sudah cukup sih. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau ya, boleh. Terima kasih Bapak Adrianto. Terima kasih Pak Kenny. Saya izin live duluan ya Pak ya. Oke, mari. Nah, ada yang mau bertanya sampai sini mungkin? Ada yang masih bingung mengenai CloudSwift? Pak, ulangi Pak, tadi kan Ctrl Alt Shift itu fungsinya apa Pak? Oh, itu buat copy paste, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak di desktop Bapak sendiri nih, itu mau pindahin sebuah link atau sebuah paragraf gitu ke dalam VM. Itu harus lewat Ctrl Alt Shift dulu, Pak. Oh. Requirement minimum untuk spek PC. Untuk itu harusnya PC-PC standar kita sudah bisa sih ya, Pak. Kayak RAM 4 GB aja udah cukup sih harusnya. Kalau 2 GB saya belum pernah coba. Tapi kalau 4 GB itu udah cukup. Ya makannya nggak banyak. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Banget ini kayaknya nggak nanya karena bingung. Ya. Coba mesti tes dulu kayaknya Pak ya. Iya, boleh. Silahkan, Pak. Sampai jam 2:30 kali ya kita buka sesi pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu mau coba-coba sekalian ganti password. Pak, saya sih baru berhasil ganti password, tapi dari tadi yang mau masuk ke relaxation tadi saya selalu connection error, dari tadi nggak belum berhasil masuk. Itu harusnya lagi booting sih, tapi kalau lama banget mungkin koneksi internet sih, Pak. Ini tadi ya. Kayaknya kalau jaringannya ramai, ini juga ya, jadi susah masuk. Traffic ya mungkin. Kalau malam sih, kemarin cobanya malam sih jam 9-an gitu bisa. Tapi kalau udah lagi jamnya kuliah, wah itu susah banget. Apalagi internet di rumah rebutan juga kan sama anak sekolah lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini tambahan deh, kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat, ini kalau misalkan dari kacamata mahasiswa itu kayak gimana. Ini saya coba akses akun teman saya yang masih kuliah. Aduh, di-hack nih. Aduh, udah minta persetujuan kok, Pak. Nah, ini tampilannya cuma kayak gini ya. Dia cuma ada satu course doang, atau beberapa course, mungkin dia ada beberapa mata kuliah. Yang kalau diklik langsung masuk ke VM dia.
pakai nih. Ya, Kalau nunggu loading kayak gini udah makan kredit belum? harusnya, waduh, saya belum pernah cek sih. Iya. Lebih sering loadingnya soalnya, Pak. Harusnya waktu nyalain kayak gini belum makan sih ya, Bu. Tunggu sampai benar-benar ada tampilan masuk user gitu. Jadi mereka ketika UTS dan UAS dijatah juga ya, Pak, kreditnya? Benar, untuk sekarang ketika matkul Bapak Ibu pakai CloudSwift ya, itu kan kita tanyain satu-satu. Nah, kalau misalkan emang pakai, kita extend 100 menit untuk semua mahasiswa. Kalau CloudShift tidak berhasil mereka pakai, atau mereka berhasil pakai tapi nggak berhasil menyimpan pekerjaannya, boleh itu Pak, disimpan di hard disk mereka dulu gitu, terus mereka kayak yang sebelumnya. Jadi sebelum ada CloudSwift, mereka kan masukinnya ke Bima ya Pak, Ini juga tetap Bima, Ibu. Jadi pengujiannya. pengumpulan tetap prosedur biasa. Ini CloudSwift cuma media aplikasi buat pengerjaannya doang, Bu. Oh gitu. Soalnya kan concern kita kalau misalkan belum ada CloudSwift gitu, ntar beda versi. Kadang tuh kita sebagai dosen itu buka-buka aplikasinya juga karena beda versi nggak bisa dibuka atau gimana. Oh, oke. Ya, jadi mereka tetap save as di extension-extensionnya yang PDF atau zip gitu juga tetap ya. Bener, tetap. Oh, kirain dari sini juga nanti kami ininya periksanya. Enggak kok. Enggak ya? Enggak. Ini kalau udah saya tutup aja. Oh ya, sebelum saya tutup, nih, kalau tampilan mahasiswa dia bisa upload. Terus ntar bisa kita baca sebagai instruktur di menu yang tadi, menu yang kedua. Kalau udah saya tutup aja. Oke nih, sorry. Ya. Tadi saya telat ada sekitar 20 menitan. Pas Sugibah, nanti kalau misalnya mahasiswa yang sudah selesai ujian, itu dia upload tugasnya di OneDrive ya. Upload tugasnya tetap seperti biasa, Pak. Kalau misalkan... Halo? Ya, upload hasil ujiannya. Itu kalau misalkan Bapak Ibu kumpulnya di Binus Maya, biasanya, itu tetap ya kumpulnya di Binus Maya. Jadi bebas mau pakai PC mereka atau CloudSwift virtual machine, tetap buka Binus Maya di browser. Habis itu upload seperti biasa. Oh. Kalau biasa kan dulu kalau pas kelas reguler di Anggrek, lab Anggrek, biasanya kan kumpulnya di komputer Anggrek. Ya. Terus nanti dari tim lab Anggrek akan kasih link atau kayaknya link ya. Jadi nanti dosen buat periksa tugasnya, bukanya di saya lupa deh kemarin yang belajar komputer. Aksesnya kayaknya dari Anggrek juga ya. Kalau misalkan prosedur offline, setahu saya ya Pak, itu kita kan kumpulin jawabannya di lab. Nah, di situ kita kirim email langsung kalau misalkan emang sesi kecil. Kalau misalkan sesi besar, kita taruh di drive. Jadi Bapak Ibu tinggal akses linknya. Oke. Drive-nya maksudnya si OneDrive ini ya? Benar. Tapi untuk sekarang yang ini CloudSwift, saya kurang tahu prosedurnya Bapak Ibu kumpulnya kayak gimana. Kalau misalkan lewat Binus Maya, harusnya bukan kita lagi sih yang pegang. Enggak lewat Binus Maya sih. Saya juga kurang ngerti apakah nanti soal mereka akses soal dari mana juga kita belum tahu. Soalnya kan dari jurusan cuma di request, kumpulin kumpulin soal ujian. Nah, di situ kita nggak tahu prosesnya mereka kerjanya gimana, mereka kumpulnya gimana, kita periksa gimana.
Belum ada. Iya. Belum ada. Berarti harus benar-benar tunggu kabar dari jurusan dulu ya Pak. Untuk sekarang kita juga belum dibawa apa-apa sih, cuma ini Cloud Swift cuma media pembantu doang. Oke. Ya, thank you, Pak. Ada yang mau tanya lagi mungkin 4 menit terakhir sebelum saya tutup? Pak, Iya Bu. ini kan masih terus diperbaiki ya itunya, dipermudah step by step-nya. Apanya ya Bu? Step by step apa ya? Kan ini masih karena belum familiar, saya khususnya masih belum familiar gitu, kagok. Nah, iya. kan agak susah ya. Tadi kan slide Bapak aja ngikutinnya tuh masih ya karena nggak familiar gitu. Belum nyampe ke programnya tuh udah banyak sekali gitu. Semoga di semester depan udah lebih ringkes gitu. Jadi tinggal klik kebuka langsung programnya, terus tinggal klik save gitu. Pengennya sih seperti itu. Soalnya kalau masih sepanjang ini, pada akhirnya kami ya pasti pakai program yang kami punya di laptop masing-masing. Iya, kebayang. Karena habis waktu buat mencari jalan menuju program. Iya. Tampilannya tuh masih emang rada ramai ya Bu ya memang. Terus soalnya kita adminnya. Ya. Kalau mahasiswa jauh lebih itu ya, melek. Kalau saya gatek gitu, jadi harus cobanya panjang gitu, butuh waktu. Sebenarnya Bu, kalau misalkan Ibu cuma mau akses VM-nya doang, ini Ibu tinggal kayak gini nih, saya contohin ya. Oh, ada shortcut-nya? Bukan shortcut sih, itu kan emang ada 4 menu. Tapi buat Ibu ngajar, itu cuma pakai 1 menu sebenarnya. Di lab session tadi ya? Kita yang paling bawah. Oh, langsung ke lab session aja? Bener. Saya lupa namanya. Pokoknya menu. Iya, saya itu langsung itu juga sih, saya langsung klik lab session, udah langsung masuk ke program. Iya, benar. Kalau dashboard itu buat cek kreditnya. Ini tapi ini masih putar nih. Aduh. Ini kuota untuk dosen itu sama ya dengan kuota untuk mahasiswa ya? Harusnya sama sih Bu. Ibu bisa ngecek kuota Ibu sendiri lewat dashboard-nya juga. Dari apa yang ada di situ aja ya berarti ya? Oke. Iya, harusnya sama Bu. Iya Pak. Kemarin sih sebenarnya kita coba udah sebenarnya udah beberapa minggu ini kita coba. Jadi pertama kali kita dapat email itu langsung kita coba di kelas, dan sebelum dosen bisa buka itu anak-anak sebenarnya sudah bisa buka duluan. Jadi mereka sudah info. Kemarin itu ada beberapa kendala, itu program yang dibuka itu tidak bisa maksimal bukanya. Jadi kayak misalnya ada yang apa ya? Walaupun sudah di F11 tuh Pak, sudah dibuka full screen, cuman mungkin mungkin karena sinyal juga tuh gimana, jadi kayak nggak maksimal gitu loh, buka scrolling untuk ke toolbars-nya gitu. Itu sih kemarin masalah. Jadi kayak ada perintah-perintah komen-komen yang di bawah-bawah gitu, yang nggak bisa kebuka gitu. Tapi di beberapa komputer, jadi di komputer saya bisa. Di komputer dosen satu lagi nggak bisa gitu. Kemudian di beberapa komputernya anak-anak juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Itu
karena sinyal atau jadi aksesnya mungkin apa gimana. Jadi kalau untuk soal scrolling, misalnya kayak untuk drawingnya, untuk ininya, cursornya nggak masalah gitu kan, tergantung sinyalnya memang cukup cepat. Cuman tampilannya yang malah kayak ke stretch gitu loh, ke nggak bisa full gitu. Itu sih kemarin ada masalahnya di situ. Kalau misalkan masalah tampilan, Bu, saya takutnya sih ada resolusi. Belum di-setting sih tampilan resolusi minimalnya, 1600 kali 900. Takutnya jadi resolusinya karena terlalu kecil, mereka tampilannya kegedean gitu. Bukan resolusinya sih, Pak. Resolusinya sih kayaknya apa namanya, maksudnya tampilannya sih udah kan di share screen tuh ke kita pada saat pada saat video conference kemarin. Cuman begitu jadi biasanya misalnya satu layar itu ada 4 kotak toolbars gitu ya. Nah, ini tuh jadi cuma 3,5 seperempat gitu. Jadi yang seperempatnya lagi nggak bisa dinaikin gitu. Itu. Jadi kayak ada kepotong di bawahnya gitu. Atau mungkin layar screen, nggak tahu ya gimana itu. Kenapa ya? Itu agak ganggu sih, Pak. Jadi akhirnya malah kita close, ya udah pakai aja masing-masing dulu. Balik lagi deh ke aplikasi yang di komputer masing-masing gitu jadinya kemarin. Mungkin ke Zoom kali Mbak layarnya? Enggak juga, jadi kita pakai yang layar itu, Uli, layar yang di kampus itu kemarin, si Danis. Jadi pakai, terus nanti pas sudah nih kan nggak full screen kan, karena memang dari situnya. Kemudian di F11 jadi full screen. Tetap aja, jadi malah nggak bisa diapa-apain. 3D Max-nya nyangkut di bawah gitu loh, yang toolbars yang di bawah-bawah tuh kan kadang-kadang ini nih ada perintah-perintah di bawah-bawah tuh, Li. Nah itu tuh nggak bisa kebuka, nggak bisa ke scroll ke atas gitu. Apa mau dicoba, Bu, mungkin sekarang di tempat saya? Saya itu sering reconnect terus gitu, Pak, statusnya. Itu baru mulai ya, Bu? Atau udah lama? Udah lama, dari tadi. Dari sebelum acara ini, sebelum sosialisasi ini, sejak dapat email, lebih sering reconnect-nya. Nggak pernah nyampe ke program, jarang. Susah. Itu karena koneksi internet di rumah saya nggak kuat atau bagaimana, Pak? Mungkin jadi, ya, Bu. Yang semua ceritain itu saya nggak pernah lihat, Pak. Karena nggak pernah sampai. Kalau misalkan masalah internet, mungkin Ibu bisa coba tes pakai kuota ya. Masuk aja. Udah, Pak. Masih nggak masuk juga ya? Masih nggak sih, nih connection error. Ini sering banget di komputer saya sih emang. Reconnect beberapa kali, udah di restart. Jadi nggak pernah pakai juga jadinya. Sejujurnya itu. Sekarang juga, ini udah masuk, Pak. Udah sampai lab session, udah. Tapi masuk ke programnya nggak kunjung bisa. Tapi sepertinya cuma saya aja ini masalahnya. Soalnya dosen-dosen yang lain enggak. Kayaknya kalau kayak gitu koneksi internet sih ya, Bu. Iya, kenapa ya, Pak? Koneksi itu. Tapi setiap pertemuan begitu dong ya, berarti saya nggak bisa pakai Cloud Swift gitu. Aduh, tapi kan Zoom lancar. Zoom lancar nih ngobrol kita. Karena mungkin kalau Cloud Swift kan kita butuh mungkin bekerjanya kuotanya lebih banyak kali, nggak untuk maksudnya nyedot kuotanya tuh lebih banyak nggak untuk bagaimana, Pak? Atau harusnya nggak ada masalah apa-apa, harusnya kayak Zoom aja, Pak. Mungkin kalau misalkan Ibu masih kurang yakin ya internet Ibu yang masalah, mungkin Ibu bisa chat NA support aja. Jadi ntar kita listingin, kita tanyain pihak Cloud Swift masalah nggak akun Ibu. Kalau misalkan setelah kita cek ternyata akun Ibu aman-aman aja, berarti emang masalah internet sih, Bu. Oh gitu. Soalnya kalau ini udah saya pernah 2 kali email, saya print screen connection error ini. Tapi saya kirim ke Cloud Swift juga. Saya email beberapa kali pertemuan perkuliahan, jadi nggak bisa dipakai gitu intinya. Ya udah, sekarang juga kok, Pak. Iya. Rumah saya aja, Pak, saya emang.
Kuatnya, yuk sini. Tahu itu motif, itu modus ya. Saya juga mau lewat situ. Ini deketan. Iya, ya udah gitu aja sih Pak. Masih reconnect Pak. Jadi the remote desktop server is currently unreachable. Itu terus. Tapi bukan hari ini aja. Sudah sejak 3 minggu yang lalu. Iya, dari awal. Iya, dari awal. Tapi Pak Adri bisa nggak Pak Adri? Kayaknya Pak Adri juga nggak bisa. Bisa nih, saya udah buka 3D Max. Oh ya, berarti Pak Adri bisa. Saya doang berarti. Udah. Tapi ada mahasiswa yang di Aceh, kalem-kalem aja kayaknya dia. Bisa si Fernando. Iya. Kalem itu nggak ngerjain Pak, bukan buka. Tapi saya juga memang gangguan seperti Bu Reno juga sih Pak. Beberapa kali susah masuk, terus kalaupun masuk dia freeze gitu, lama. Nah, kalau misalkan freeze itu harusnya kendala internet sih, Bu. Iya, terus gimana dong Pak? Kita Iya, soalnya Zoom-nya lancar sih. Sama kayak Bu Reno, mirip-mirip gitu. Iya nih, kita ngobrol enak, tapi pas masuk program nggak bisa. Apa yang salah ya? Settingan apa ya? Harusnya nggak ada settingan sih, Bu. Aduh. Gak apa-apa, jadi masukan ya Pak. Mungkin buat NA support ini di review gitu. Oke. Kasih Bu masukannya. Iya Pak, terima kasih. Pak Nunun bisa ya Pak Nunun? Nunun, ngetip Pak Nunun. Kalau Adobe bisa ya Pak? Reno, aku juga sama kok. Dari tadi masih itu. Aku kira karena aku lagi nge-zoom, makanya jadi susah. Soalnya kalau malam, saya lagi nggak nge-zoom atau lagi ya udah nggak ada yang pakai, baru bisa kebuka. Jadi memang kalau lagi traffic gini, lagi banyak orang yang pakai, ataupun internet lagi banyak yang pakai, emang nggak bisa buka. Ini juga sama dari tadi, begitu, muter aja. Oh, berarti sama kita sama Bu Uli sama Bu Ita. Bu Ika, apa sih merek internetnya? Publik ya. Oh, saya yang itu sih, yang paling mentoknya maaf ya. Saya di atas 100 Mbps soalnya. Internet ya, Bu. Soalnya emang butuh sih, jadi saya besar. Tarik enggak? Saya diem aja. Tethering. Makanya kesini aja. Tuh kan, ya udah kita kesana deh. Iya, Club kesini aja Office. loh. Apa tuh? My Republic atau My Republic? Nggak, aku sih pengennya main Republik, tapi ternyata nggak bisa ke Cirende, jadi cuma sampai BSD aja. Aku sih dari dulu udah pakai First Media sih. Walaupun aku sama. Oh, bisa gede. Tapi walaupun suka suka error dikit, tapi dari semuanya itu yang paling stabil memang cuman First Media. Ya ditambah aja sih sebenarnya. Coba ditambah sis. BPS-nya sis. Ini boleh saya share screen nggak pakai nih? Oh, boleh Bu. Boleh di allow. Sebentar. Multi screen. Bentar, partisipan yang mana ya? Bentar ya, Bu. Udah lama nggak pakai Zoom. Oh, ini. Siapa, Bu? Uli. Share. Bu Ika sih keluarga YouTuber. Oh iya. Jadi udah bukan. Iya kan? Enggak, soalnya Kiki kalau kirim file itu minimum itu 1 giga, jadi emang harus butuh. Kayaknya harus host ya Bu yang share screen. Iya, hostnya nggak ada ya? Hostnya siapa?
teman saya sebentar ya Bu, saya kontak. Pak Kelvin. Jadi bayarannya bukan yang 300 ya, Sis? Aku bayarannya. Bayarannya gimana ya? Buka. 4 kali lipatnya, Pak.